Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, patut kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, banyak anugerah yang tidak terhitung sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita, bisa melaksanakan ibadah kita, dan alhamdulillah pada sampai hari ini kita masih lancar menjalankan ibadah puasa. Shalawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengangkis kita dari alam yang penuh kejahilan menuju alam yang penuh pengetahuan dan penuh keimanan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Islam, khususnya adalah sejarah perkembangan Islam klasik. Langsung saya masuk ke materinya ya, tentang sejarah perkembangan Islam klasik. Kita mengawali materi ini dengan materi sejarah, karena bagaimanapun sejarah itu penting bagi kajian-kajian keislaman. Setiap kita berbicara tentang kajian-kajian keislaman, setiap kita berbicara tentang pemikiran Islam dalam aspek sosial misalnya, atau dalam aspek agama, atau dalam aspek peradaban, maka kita senantiasa akan menjadikan masa lalu sebagai referensi, sebagai rujukan. Oleh karena itu, maka kita dituntut untuk memahami sejarah Islam secara benar, secara lengkap, secara sistematis, dan secara kritis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berusaha mengkaji sejarah Islam itu sebagaimana yang sebenarnya sudah pernah kita kaji mungkin di sekolah-sekolah atau di madrasah-madrasah. Kalau kita berbicara tentang sejarah Islam itu sekarang sudah berlangsung lama, selama 14 abad lamanya. Jadi sudah cukup lama ya. Perjalanan sejarah Islam sudah cukup lama. Sudah sampai 14 abad. Karena sekarang tahun Hijriah ini sudah tahun 1443 Hijriah. Artinya kita sekarang sudah memasuki pertengahan abad ke-15. Sudah lebih 14 abad perjalanan Islam ini berlangsung. Kalau kita menelaah perjalanan sejarah Islam yang panjang itu, maka kita bisa melihat ada periode sejarah Islam. Jadi sejarah Islam dibagi ke dalam periode-periode. Ada periode klasik, ada periode pertengahan, dan ada periode modern. Periode klasik ini berlangsung sejak 622 Hijriah, 622 Masehi sampai tahun 1258 Masehi. Jadi masa klasik ini dihitung sejak hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Hijrahnya Rasulullah ke Madinah itu adalah tahun 622 Masehi atau tahun ke-1 Hijriah. Jadi bisa kita ketahui bahwa tahun ke-1 Hijriah ini bersamaan masanya dengan tahun 622 Masehi. Nah, seperti itu. Dan
berakhir masa klasik itu tahun 1258 Masehi. Pertanyaannya adalah kenapa dimulai dari tahun 622 Masehi? Karena sejak masa ini, masa hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, Islam itu berkembang secara pesat. Jadi sejak hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, itu mempunyai implikasi yang besar bagi perkembangan dakwah Islam, sehingga Islam berkembang secara pesat. Makanya jangan heran kalau tahun Hijriah ini dihitung dari hijrahnya Rasulullah, bukan dihitung dari lahirnya Rasulullah atau dari pertama kali Rasulullah menerima wahyu, tetapi justru dihitung dari sejak pertama kali Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, yaitu pada tahun 622 Masehi. Dan kemudian masa klasik ini berakhir tahun 1258 Masehi. Artinya, kenapa tahun 1258? Karena masa ini adalah masa berakhirnya Abbasiyah. Ya, masa berakhirnya Abbasiyah itu tahun 1258 Masehi. Nah, setelah periode klasik ini, maka periode sejarah Islam memasuki periode pertengahan. Periode pertengahan ini dimulai dari tahun 1258 Masehi sampai tahun 1798 Masehi. Nah, kemudian periode pertengahan ini berakhir di situ dan memasuki periode modern, yaitu tahun 1798 Masehi sampai sekarang. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa adanya pembagian periode ini menjadi periode klasik, menjadi periode pertengahan, menjadi periode modern. Tentu periode-periode ini dipisah karena adanya sebuah momentum yang besar. Momentum yang besar yang dimaksud adalah peristiwa-peristiwa besar. Seperti misalnya tahun 1258 Masehi, ini menjadi akhir dari masa klasik dan menjadi awal bagi periode pertengahan. Kenapa? Karena ini adalah merupakan pertama kalinya umat Islam mengalami kekosongan kepemimpinan, mengalami kemunduran yang pertama, dan peristiwa besarnya itu terjadi pada tahun 1258 Masehi. Nah, begitupun berlangsungnya periode pertengahan ke periode modern tahun 1798 Masehi, ini ditandai dengan jatuhnya kota penting di dunia Islam, yaitu Mesir. Jadi dengan jatuhnya Mesir ke tangan Jerman tahun 1798 Masehi, ini menjadi akhir dari masa pertengahan pada sejarah Islam dan menjadi awal masuknya masa modern. Karena ini ditandai dengan peristiwa besar yang berpengaruh bagi umat Islam. Nah, seperti itu. Nah, kemudian masa klasik. Masa klasik sendiri ini terbagi menjadi beberapa periode. Ya, jadi tadi ada 3 periode secara umum sejarah Islam. Nah, masa klasiknya sendiri ini terbagi menjadi 4 periode, yaitu periode kenabian, periode Khulafaur Rasyidin, periode Bani Umayyah, dan periode Bani Abbasiyah. Ini yang perlu kita pahami ya. Pertama adalah periode kenabian. Periode kenabian itu adalah periode di mana Nabi masih hidup, di mana Nabi masih memimpin umat Islam. Periode ini berlangsung dari tahun 622 Masehi sejak Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah sampai tahun 632 Masehi. Jadi masih 10 tahun ya Rasulullah itu hijrah sampai beliau wafat di Madinah. Ini menghabiskan waktu selama 10 tahun. Dan ini disebut dengan periode kenabian. Jadi harap dipahami. Nah, kemudian periode berikutnya setelah periode kenabian ini diganti dengan periode Khulafaur Rasyidin.
Khulafaur Rasyidin itu artinya adalah para khalifah-khalifah yang adil, para khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala karena kebenaran kata-kata dan kebenaran perilakunya. Para khalifah-khalifah ini adalah para pengganti Rasul dalam segi kepemimpinan. Mereka menyebut dirinya, mereka itu diberi gelar khalifah, tidak diberi gelar sebagai raja karena mereka menunjukkan diri sebagai pengganti Rasulullah dalam segi kepemimpinan. Dan ini berlangsung dari tahun 632 Masehi, sejak Rasulullah itu wafat, sampai tahun 661 Masehi. Jadi lumayan ya, lumayan cukup lama, dari tahun 632 sampai tahun 661 Masehi, sekitar 30 tahun, 30 tahunan. Nah, setelah berlangsung periode Khulafaur Rasyidin, ini kemudian diganti dengan Bani Umayyah, kepemimpinan Bani Umayyah. Dan itu berlangsung dari tahun 661 sampai tahun 750 Masehi. Ya. Masa Bani Umayyah ini berakhir tahun 750 Masehi, dan dengan demikian juga diganti oleh Bani Abbas yang sampai tahun 1258 Masehi. Dan ini semuanya adalah merupakan periode klasik. Makanya saya katakan tadi bahwa periode klasik itu dimulai dari tahun 622 sampai tahun 1258 Masehi. Nah, seperti itu. Mari kita ketahui, kita dalami apa sebenarnya yang ada di dalam masing-masing periode ini. Nah, di masa Rasulullah, ya, secara singkat, masa ini adalah merupakan masa pembangunan dasar Islam sebagai agama dan peradaban. Jadi ini adalah periode-periode awal di mana Islam ditanamkan, di mana Islam itu disebarkan. Islam di Mekah tampil sebagai sebuah agama dan semakin tampak wujudnya di Madinah sebagai sebuah peradaban. Nah, sebelum Rasulullah itu wafat, di tahun 632 Masehi, seluruh semenanjung Arab telah jatuh ke tangan Islam. Jadi sebenarnya Rasulullah itu di samping mewarisi agama yang disampaikan kepada kita, juga beliau itu meninggalkan kepemimpinan, meninggalkan peradaban. Karena sebelum Rasulullah itu wafat, seluruh semenanjung Arab itu telah berada di bawah kekuasaan umat Islam. Mereka semuanya sudah tunduk kepada Rasulullah. Tahun 632 Masehi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian masa Khulafaur Rasyidin. Di masa Khulafaur Rasyidin ini adalah merupakan masa permulaan ekspansi kekuasaan Islam keluar Arab. Jadi perluasan kekuasaan Islam, ekspansi itu adalah perluasan wilayah, perluasan kekuasaan Islam keluar Arab. Ini berlangsung pada masa Khulafaur Rasyidin. Islam mulai disebarkan ke luar Arab. Yang dimaksud luar Arab itu ya seperti Syam, Suriah, Baghdad, Irak, Yaman, Palestina, Mesir itu adalah luar Arab, ya. Jadi yang dimaksud dengan Arab adalah semenanjung Arab. Masa ini dimulai oleh Abu Bakar dan berakhir pada masa Utsman bin Affan. Khulafaur Rasyidin itu kan yaitu Abu Bakar ya, Umar, Utsman, kemudian Ali. Tetapi masalah perluasan wilayah ini hanya sampai berakhir pada masa Utsman bin Affan saja. Kenapa kok demikian? Karena masa Utsman bin Affan ini telah terjadi konflik internal umat Islam yang menyebabkan beliau dan penggantinya yaitu Ali bin Abi Thalib terbunuh. Jadi masanya Sayyidina Utsman itu dan masanya Sayyidina Ali, umat Islam itu mengalami konflik internal. Sehingga perluasan dan penyebaran Islam keluar mengalami kendala
dan terhenti di masa itu. Jadi perluasan kekuasaan dan penyebaran dakwah Islam secara efektif ini terjadi pada masa Abu Bakar dan masa Umar bin Khattab. Nah, kemudian masa Bani Umayyah. Masa Bani Umayyah, ekspansi yang sempat terhenti di masa sebelumnya, pada masa Sayyidina Utsman berhenti, pada masa Ali bin Abi Thalib berhenti karena umat Islam menghadapi konflik internal atau yang disebut dengan fitnah, menghadapi fitnah ya. Maka pada masa Bani Umayyah ini dilanjutkan kembali penyebaran dan dakwah Islam keluar wilayah ini kembali disemarakkan. Nah, masa ini adalah masa ekspansi besar-besaran dalam Islam. Di masa ini, Islam telah menguasai Spanyol di barat sampai ke India di timur. Tetapi ibu kota sudah berpindah dari Madinah ke Damaskus. Awalnya ibu kota Islam itu berada di Madinah. Sejak Rasulullah di Madinah, kemudian masa Khulafaur Rasyidin juga di Madinah, tetapi pada masa Bani Umayyah, ini ibu kotanya dipindah dari Madinah ke Damaskus. Di mana Damaskus? Damaskus itu sekarang adalah Suriah. Nah, Bani Umayyah memberikan perhatian yang besar terhadap kebudayaan Arab. Semua bahasa administrasi dan bahasa ilmiah diperintahkan untuk menggunakan bahasa Arab. Lalu mencetak uang sendiri, dinar dan dirham dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi periode ini adalah merupakan periode di mana kebudayaan Arab sangat mendominasi. Perhatian pemerintahan Bani Umayyah pada budaya Arab itu sangat besar, sehingga semua bahasa administrasi, bahasa ilmiah itu harus menggunakan bahasa Arab. Makanya tidak heran jika bahasa Arab pada waktu itu dipakai di seluruh dunia Islam. Bahkan masih membekas, bukan hanya membekas ya, tetapi sampai sekarang masih dipakai menggunakan bahasa Arab seperti misalnya di Suriah, di Palestina, di Mesir, dan lain-lain sebagainya. Itu atas pengaruh yang kebudayaan Arab yang dikembangkan oleh pemerintahan Bani Umayyah pada waktu itu. Nah, kemudian beralih pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa ini adalah masa puncak emas kemajuan peradaban Islam yang pertama. Nah, jadi masa ini adalah merupakan masa puncak kemajuan peradaban Islam yang pertama. Terjadi kemajuan besar dalam bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, budaya, dan peradaban. Gedung-gedung pemerintahan dibangun dengan seni arsitektur yang indah. Nah, namun pada masa ini, ibu kota ini berpindah lagi. Kalau sebelumnya pada masa Bani Umayyah itu di Damaskus, sekarang dipindah dari Damaskus ke Baghdad. Nah, jadi sudah mengalami perpindahan lagi. Di mana Baghdad itu? Baghdad itu adalah di Irak kalau ya sekarang. Jadi berkali-kali ibu kota pemerintahan umat Islam mengalami pemindahan. Nah, kemudian selanjutnya secara ringkas saya jelaskan tentang fase kemajuan. Faktor kemajuannya. Jadi apa sebenarnya yang menyebabkan umat Islam ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik dalam ekspansi wilayah maupun dalam peradaban fisik dan peradaban non fisik. Ini pertama adalah karena iman yang kuat dan keberanian perang bangsa Arab. Jadi iman yang kuat yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, ya, bersamaan dengan keberanian orang Arab dalam perang, ketika keduanya ini menyatu di dalam dada umat Islam pada waktu itu, maka ini menjadi suatu kekuatan yang sangat besar yang bisa mengalahkan bangsa-bangsa yang lain. Kemudian yang kedua adalah rakyat suka dengan kedatangan umat Islam di daerah-daerah yang didatanginya. Jadi rakyat itu lebih suka dengan umat Islam karena mereka tertindas di negara-negaranya sendiri, seperti di negara-negara tetangga umat Islam pada waktu itu adalah negara Persia, negara Romawi, karena mereka dibebani dengan pajak yang besar, karena mereka juga tidak dilindungi oleh negara,
maka mereka lebih menyukai kedatangan umat Islam daripada tentara di negara mereka sendiri. Nah, kemudian daerah taklukan itu yang ditaklukkan oleh umat Islam itu banyak kekayaan-kekayaan, sehingga membantu bagi umat Islam untuk menyebarkan dakwahnya. Kemudian negara tetangga yang ada pada waktu itu juga sedang memasuki masa kemunduran. Ini yang menyebabkan faktor kemajuan umat Islam pada waktu itu. Nah, faktor kemundurannya karena setelah tahun 1258 itu umat Islam mengalami kemunduran, di antara faktor kemundurannya adalah karena disintegrasi kekuasaan Islam. Disintegrasi ini artinya adalah umat Islam mulai mengalami pemisahan-pemisahan wilayah, pemisahan-pemisahan pemerintahan, karena mulai berdiri pemerintahan-pemerintahan sendiri, sehingga kemudian datanglah bangsa Mongol yang membawa kekuatan untuk menghancurkan umat Islam, sehingga akhirnya Baghdad jatuh ke tangan tentara Mongol pada tahun 1258 Masehi. Dan itulah yang mengakhiri periode klasik sejarah umat Islam. Nah, seperti itu. Jadi demikian penjelasan singkat dari saya tentang sejarah perkembangan Islam klasik, dan tentu ini memerlukan penjelasan-penjelasan dan kajian-kajian lebih lanjut. Oleh karena itu silahkan didalami, dipahami, dan dikritisi lebih lanjut untuk mengetahui dan untuk memperdalam. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.